Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta mengalihkan penerimaan tamu kunjungan DPRD dari berbagai daerah ke kampung-kampung wisata di Kota Yogyakarta. Seperti pada Selasa 19 Mei, penerimaan tamu DPRD Kota Yogyakarta dibawa ke Kampung Wisata Rejowinangun, Kota Gede, Kota Yogyakarta. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Bambang Agung Adrijanto menjelaskan, hampir seluruh penerimaan tamu DPRD Kota Yogyakarta dialihkan ke kampung wisata, seperti di Kampung Wisata Rejowinangun ini. Dalam satu hari ini, setidaknya ada 200 orang dari 11 kelompok kunjungan dari berbagai daerah ke DPRD Kota Yogyakarta yang penerimaannya dipusatkan di Kampung Wisata Rejowinangun. Di antaranya DPRD Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Subang, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta, dan Kota Banjarmasin. Jadi hari ini kebetulan ada 11 DPRD Kabupaten Kota yang berkunjung ke DPRD Kota Yogyakarta. Nah, kebetulan juga penerimaannya kita alihkan ke Kampung Wisata Rejowinangun. Nah, jumlahnya kurang lebih sekitar 200 orang. Ya, jadi kami harapkan dengan pola seperti ini, kami dari Sekretariat Dewan maupun DPRD Kota Yogyakarta itu ikut mendukung promosi kampung wisata sekaligus promosi UMKM yang ada di Kelurahan Rejowinangun. Kami berharap kunjungan kerja Bapak Ibu anggota Dewan ini tidak lagi sifatnya monoton, tapi bisa berkesan karena ternyata di Kota Jogja ada kampung wisata. Ternyata produk kulinernya beragam variasi. Nah, harapannya kemudian Bapak Ibu anggota Dewan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta bisa kemudian ikut melarisi UMKM yang ada di kelurahan-kelurahan atau kampung wisata. Demikian, Mbak. Setiap kali kita selesai melaksanakan kegiatan seperti ini, penerimaan tamu dewan di kampung wisata, kita melakukan evaluasi, Mbak. Jadi di situ nanti kami bahas kendala-kendala apa saja yang masih perlu kita perbaiki. Nah, hari ini alhamdulillah ini sudah mulai lebih tertata dan lebih teratur. Display UMKM-nya sudah juga bervariasi. Nah, harapannya ke depan kegiatan seperti ini akan lebih bisa tertata dan teratur dengan baik. Indah Ruwanto Eko Cahyono, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menjelaskan, pengalihan penerimaan tamu dari gedung DPRD ke kampung wisata merupakan bagian dukungan dan keberpihakan DPRD Kota Yogyakarta kepada masyarakat. Berdasar kegiatan penerimaan tamu di kampung wisata yang sudah berjalan, tercatat omset tertinggi saat penerimaan tamu mencapai 11 juta rupiah. Kami di DPRD Kota Yogyakarta melalui Pak Sekwan ini melakukan inovasi, di mana setiap penerimaan tamu yang di DPRD Kota Yogyakarta selama ini kita hanya monoton, kita terima di kantor. Namun dalam beberapa kesempatan ini kita mulai membawa teman-teman dari DPRD luar kota yang berkunjung ke Kota Yogyakarta ini kita arahkan ke 45 kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini. Ini bagian dari kami bersama Pak Sekwan, Pak Bambang, bersama dengan Dinas Pariwisata juga, itu supaya bagaimana nanti kita menghidupkan UMKM yang ada di bawah, untuk bisa nanti teman-teman DPRD yang datang ke Kota Jogja ini juga bisa ngelarisi UMKM di Kota Yogyakarta, dan harapan kami juga ini nanti bisa mendongkrak, menjadikan daya tarik wisata, mempromosikan kampung-kampung wisata, dan insya Allah juga nanti linear dengan peningkatan PAD di Kota Yogyakarta. Yang pertama, respon dari pengelola tentu sangat bergembira, mereka bisa menerima tamu dari teman-teman DPRD dan juga menghasilkan omset yang perputarannya hanya di sekitar kampung wisata itu. Pengalaman kami bersama Pak Sekwan kemarin menyampaikan bahwa di beberapa titik itu omsetnya tertinggi sekarang ada di angka 11 juta. Satu kali kunjungan 11 juta. Itu uang itu bermuter di kampung wisata. Dan respon dari teman-teman yang tadi sempat saya ketemu dengan teman-teman DPRD luar kota, luar daerah itu, tentu Mas, kami pulang dari sini ini akan kami aplikasikan di kota kami. Jadi ini bagian dari studi tiru teman-teman dari luar kota untuk membuat inovasi seperti ini di wilayah masing-masing. Ketua Kelompok Sadar Wisata Rejowinangun, Dadik Rahmanto, menyambut baik kebijakan DPRD Kota Yogyakarta yang menjadikan kampung wisata sebagai lokasi penerimaan tamu-tamu dari berbagai daerah. Harapannya memang
dari ini adalah yang pertama adalah promosi. Jadi memang selama ini juga sudah dari berbagai daerah, dari dalam pulau maupun luar pulau Jawa memang sini. Nah hari ini hari yang mungkin dapat dikatakan istimewa karena berbagai anggota dewan datang ke sini. Yang tujuan kami adalah nanti untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada, dan tentunya UMKM yang ada di tempat kami bisa laku atau bisa terdampingi juga, sehingga peningkatan penghasilan dan juga kesejahteraan mereka juga akan meningkat seperti itu. Marni, pelaku UMKM Jeger Jamu Gendong Rejowinangun, jamu tradisional khas Kampung Herbal Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta menyebut, selain penjualan di tempat acara, kedatangan tamu DPRD dari berbagai daerah menjadi sarana promosi agar pemasaran produk UMKM semakin meluas. Ya senang Mbak, malah tambah usaha saya tambah laris. Benar, ya usaha tambah laris, ada tamu-tamu datang terus bisa pesen jamu. Sekarang ya udah masuk di toko Mirota, ada 7 toko Mirota. Sama promosi dia tahu, oh ini Jeger dari jamu gendong Bu Marni gitu, udah pada tahu. Saya sampai mana-mana dari luar saja. Ya, mudah-mudahan terus berjalan terus untuk promosi juga kampung wisata biar tambah ramai. Bagi para tamu peserta kunjungan, penerimaan tamu DPRD Kota Yogyakarta yang tidak hanya di ruangan kantor, tetapi langsung diterima di kampung wisata ini cukup menarik dan inspiratif. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surakarta, Y.F. Sukasno menilai, kebijakan ini akan menghidupkan kampung-kampung wisata. Ia pun berencana menginisiasi program serupa untuk dijalankan di Kota Surakarta. Ini ide yang bagus menurut saya. Saya dulu pernah ketua Pokdarwis tingkat Kota Surakarta ya. Saya melihat ini langsung, wah ini menginspirasi kita. Jadi nanti Solo pasti akan menunggu semacam ini. Jadi ini tamu-tamu dari pemerintah kota, apakah itu dari dewan atau mungkin dari dinas-dinas yang lain, kan bisa dibawa ke sini dan di sini dikelola oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di tingkat kelurahan, di Kelurahan Rejowinangun. Ya, jadi ini ide yang bagus sehingga Pokdarwis di tingkat kota bisa hidup, ya bisa hidup, ada kegiatan. Dikerjasamakan dengan seluruh OPD di tingkat Kota Jogja. Tamunya kalau ada yang studi banding dibawa ke sini. Dan ini infonya kan ada 45 kelurahan, itu ada Pokdarwis semua, jadi hidup semua. Di tempat kami ada 54 kelurahan atau 54 kelompok sadar wisata di tingkat kelurahan. Kami ini sangat menginspirasi kami, ya, sehingga nanti Pokdarwis di tingkat kelurahan akan kami kerjasamakan untuk bisa menerima tamu-tamu dari DPRD maupun dari OPD. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jepara dari fraksi Partai Gerindra, Arizal Wahyu Hidayat menyebut penerimaan tamu DPRD di Kampung Wisata Kota Yogyakarta menjadi inspirasi pengembangan desa wisata di Jepara. Karena ini adalah Jogja, kami selalu menganggap Jogja itu adalah mempunyai sesuatu yang selalu yang istimewa. Bahkan tempat yang notabene itu biasa, katakanlah kampung-kampung masyarakat, bisa dijadikan tempat wisata yang bisa membawa wisatawan di kota Jogja. Itu mungkin yang ada di pikiran kami akan sebetulnya di Jepara juga banyak ya, banyak setiap desa ingin menjadikan desa wisata, akan tetapi untuk proyeksi untuk bisa mendatangkan wisatawan seperti di Jogja belum sebagus Jogja, dan itu mungkin dengan kami bisa datang ke sini, mungkin kita bisa mencontoh sesuatu yang kecil yang bisa kita bawa ke Kabupaten Jepara untuk dicontoh dan bisa membawa PAD untuk Kabupaten Jepara. Penerimaan tamu di kampung wisata merupakan wujud nyata gandeng gendong yang diharapkan dapat menjadi sarana promosi kampung wisata sekaligus langsung berdampak pada peningkatan perekonomian warga. Di Kota Yogyakarta tercatat 45 kampung wisata yang siap dikunjungi. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta terus bersinergi dan kolaborasi intensif antar OPD serta kampung wisata yang akan dikunjungi untuk memastikan penerimaan tamu berjalan lancar sehingga tidak mengecewakan tamu yang datang.